ucapan apapun yang terlontar dari mulut Yesus, kata dia bukan dari dia tapi dari Tuhan yang mengutus dia. Menjilat-jilat perbuatan Yesus, yang mana perbuatan, pekerjaan dan ucapannya adalah pekerjaan ucapan seorang nabi rasul. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Kalau memang ijazahnya asli, tetap saja asli. Mau banyak saksi dari UGM, dari UI, dari UMI, dari manapun, dari ITB, dari profesor, kompresor, kalkulator, kontraktor, banyak saksi. Kalau memang palsu, tetap aja palsu. Mau yang menuduhnya di penjara, dihukum pancung, dibunuh sekalipun, kalau asli tetap aja asli. Meski ditetapkan yang menuduh di penjara 1000 tahun, kalau palsu tetap aja palsu. Yang di penjara tetap aja benar. Semakin banyak saksi dibawa, orang-orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek, papi-papi, tante-tante, mantan rektor, mantan satpam, mantan apapun, plek-plek-plek. Kalau palsu ya palsu. Begitu juga kalau asli. Tidak mesti ada saksi, tidak mesti bagian kampus ngomong, bagian rektorat ngomong, bagian BEM-nya ngomong, tempat kakeknya ngomong. Kalau asli ya asli aja, asli. Itulah yang terjadi terhadap peristiwa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang datang di persidangan dibawakan kemudian bukti ijazah asli, mau tak ada saksi, mau tidak ada yang datang kemudian memberikan pernyataan sikap dan seterusnya, kalau ijazahnya asli sudah ada di persidangan, ya tetap aja asli, Cak Ayu. Meski Pak Jokowi nggak hadir di persidangan, meski dari pihak kepolisian dah hadir di persidangan, meski kuasa hukum itu tak ada, meski tak ada ahli waris yang datang, tinggal disodorkan aja ijazahnya asli ya asli. Tapi meski datang pengacara 2 truk, pengamanan, ini itu, ini tutu, penjara sana, penjara sini, tahan sana, tahanan sini. Kalau palsu ya palsu. Begitulah yang dialami oleh Bible. Meski ada saksi, gembala-gembala banyak menyaksikan, para ini menyaksikan, para itu menyaksikan, para kang menyaksikan, padalek menyaksikan, pret. Kalau palsu ya tetap aja palsu, mau kayak mana? Begitu. Tetapi berita dari Nabi Muhammad melalui Al-Quran tentang penyaliban, kalau itu sebuah kejadian fakta real terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang diwahyukan, mau ada saksi, tidak ada saksi, tetap aja asli. Begitu. Poinnya begitu. Makanya kondisi yang sekarang ini aja lah yang kita jadikan sebagai acuan. Apa kondisinya? Apakah Yahudi dan Kristen berselisih tentang Yesus? Berselisih. Al-Quran makanya datang untuk memecahkan perselisihan itu. Inna hazal Quran yaqussu ala bani Israel aktsaralladzi hum fihi yakhtalifun. Al-Quran datang menjelaskan sungguh kepada Bani Israel sebagian besar dari masalah-masalah yang mereka perselisihkan. Itu teman-teman sekalian. Andaikan tak berselisih antara Yahudi dan Kristen tentang Yesus, berarti Al-Quran salah dong. Nah sekarang permasalahannya, dari mana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu kalau mereka berselisih? Dari mana? Ayo, ini berita gaib dari langit. Dari mana kemudian Nabi Muhammad tahu kalau mereka dihukum? Apa hukuman itu? Mereka menganggap yang disalib itu Yesus. Apa bukti bahwa mereka dihukum? Mereka saudara-saudara kita Kristen berselisih dengan Bible.
ribut dengan Bible tentang perselisihan. Contoh, di Biblenya tertulis di Markus 16:12, lalu Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa lain. Rupa siapa? Sampai hari ini nol, nggak ada yang bisa menunjukkan rupa siapa. Kemudian KPR 25 nomor 19, mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Dari mana Nabi Muhammad tahu kalau mereka berselisih paham? Itu jelas itu. Nabi Muhammad menceritakan berita gaib yang Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab sebelumnya, yang Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan saksi-saksi, yang Nabi Muhammad tidak pernah kemudian ke perpustakaan Roma Yunani. Lalu apa yang terjadi? Kadar apa yang mesti diukur? Mari kita belajar sama-sama. Apa kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 31? Beliau berkata, jikalau aku Yesus berkata tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu bohong. Yesus loh yang ngomong. Kalau kesaksianku itu berasal dari diriku sendiri, maka kesaksianku itu dusta. Tidak benar, jangan percaya. Nomor 37, Bapakku lah yang bersaksi tentang aku. Pertanyaannya, di mana Bapak Tuhannya Yahudi bersaksi kalau orang benar yang diutusnya, yaitu bernama Yeshua HaMashiach, itu disalib untuk dosa-dosa orang Roma, Yunani, Belanda, Indonesia? Mana kesaksian Bapak itu? Tidak ada. Tidak ada kesaksian Bapak Elohim. Berarti gugur kesaksian orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen kesaksiannya dari mana? Dari Bible. Mana kesaksian Yesus tentang Bible? Enggak ada. Gugur lagi. Sekali lagi saya katakan, jikalau aku Yesus bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak betul. Jangan percaya. Kalau Yesus aja bersaksi tentang dirinya tidak betul, lalu bagaimana dengan bapak-bapak gereja, ibu-ibu gereja, tante-tante gereja, anak-anak gereja, paman-paman gereja, tulang-tulang gereja, pengurus-pengurus gereja? Mana kesaksian mereka yang betul? Kalau kesaksian Yesus aja tidak betul, kalau tidak dipersaksikan oleh Elohim, Tuhannya Yahudi. Jadi kesaksian-kesaksian di gereja itu, kalau tidak ada kesaksian Tuhannya Yahudi, kata Yesus, jangan kau percaya. Mau berapi-api, mulutnya berbusa-busa, robek mulutnya sampai kuping, bersaksi tentang Yesus, bla 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 bla. Kalau tidak ada kesaksian Tuhannya Yahudi, buang ke tong sampah. Jangan percaya. Percayalah kepada Yesus. Yesus yang menjadi tonggak utama penginformasian tentang kebenaran yang ada. Kalau nggak percaya kepada Quran, silakan. Tapi percayalah kepada Yesus. Apa kata Yesus tentang dirinya, itulah yang betul. Saya kira begitu. Kok jadi saya pidato ini? Padahal bayarnya murah loh. Memang dibayar 300.000 pun satu amplop. Mana dong? Pendetanya mana? Pendeta. Angkat naik. Sabar. Silakan, Masya Allah. Jangan ke Mbak Karyana dulu, Ustaz. Ayo pendeta. Ya. Luar biasa tuh narasi. Ntar dulu. Saya ngomong dulu Mbak Karyana. Aku dulu boleh. Ini barusan Bang Zuma requestnya pendeta. Emang Mbak Karyana pendeta? Sabarlah dulu. Calon pendeta dia akan ditutup. Karena iya. Dia. Ya. Nggak akan mau pendeta. Kan juga hukum. Nggak mau dia. Mana ada pendeta tuh hanya 2. Nah, oke. Buat para pendeta yang sudah nyimak di bawah, Masya Allah, kalaupun mau membantah silakan naik ke atas, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Di sini kita pengen dapat ilmu dari pengakuan Pak Pendeta sendiri. Apakah ada yang mau disangkal? Apakah ada yang mau dikanter? Kalau tidak ada, saya rasa Kristen harus bubar hari ini. Kalau memang tidak ada yang berani, ini saya komporin dulu Gurunda. Buat para pendeta, Romo, Pastor, narasinya sudah luar biasa dari Bang Zuma.
Gurunda kita silakan. Kalau tidak ada yang mau naik, siap-siap ya. Udah tutup gereja, dijual aja kayak di Amerika, oke? Silakan, saya undang teman-teman pastor Romo dan pendeta dari Protestan atau Romo dari Ortodok. Boleh, semuanya silakan merapat. Kang Dito, Kita kasih jangan waktu. jangan menyimpulkan dan closing statement. Kalau Gini, tidak ada Menyimpulkan yang mau pakai naik, tutup-tutup segala. Gini Jangan gini jadi Bunda tutup Rahma. kebenaran. Di bawah Kalau ada Pak ada yang Pendeta, di bawah ada Pak Benatua, Pak Lempong, tapi beliau kayaknya kena mental. Oke. Boleh mau naik. Beberapa Ya, pendeta silakan. mengatakan Silakan pendeta. sebelum naik, Sebentar sebelum dulu, naik. Mariana. Bentar. Sebentar dulu. Kalau tidak ada yang mau naik, lebih baik gerejanya ditutup. Lebih baik karena Anda yang mau Ini naik ke Kang sini. Dito, Dulu. aku ada pendapat untuk itu. Ada ini, ada. Enggak, Ada saya yang enggak mau aku pendapat sampaikan. dari Mbak Karyana. Saya pengen ngundang orang-orang teolog. Enggak berani Kang Dito ini gua bicara. Sabar dulu, biar nanti gantian. Kan Anda bukan sarjana teolog, Anda sarjana hukum. Diamlah dulu. Oke, buat para sarjana teolog, calon pendeta maupun yang sudah pendeta atau romo yang sudah ditabiskan, yang sudah dikebiri, silakan naik ke atas, bantah narasi atau literasi yang disampaikan oleh Bang Zuma, silakan naik. Kalau tidak berani, mungkin lebih baik gerejanya ditutup. Itu dari saya untuk mengundang saudara-saudara pendeta dan romo ya. Kalau kelas jemaat, apalagi yang masih, nggak ada ilmu tentang teologi, saya harapkan nyimak saja, sama-sama belajar di sini. Oke, silakan. Buat pendeta, romo, pastor, diundang, silakan. Ya, sudah saya sambil ngundang. Silakan Bunda Karyana. Ya, undang aja silakan. Silakan undang. Santai aja Bunda Karyana sambil buka cam, silakan. Yang pasti, Buka cam dulu Ya. Bunda Karyana. aku masih pakai daster, bos. Gak apa-apa lah. Masa aku udah perempuan, orang kecil, on cam, kalian gede-gede nggak on cam. Oke, tentang pendeta, ini aku beritahu ya. Aku setiap hari bergaul dengan pendeta, tapi beda denom dan kami saling menghargai. Lalu mereka berkata begini, begini Bu Karyana, tentang rum-rum itu, Tito itu. Karena aku bilang, mengabar Injil yang tercepat sekarang, percepatan untuk mengabar Injil kebenaran ada di TikTok. Saya katakan ya kan. Nah, kalau kita offline ke rumah-rumah one by one atau jemaat itu aja, sulit datangnya Tuhan. Ya kan? Ini sudah ada teknologi TikTok untuk percepatan. Saya ketawarkan kepada pendeta. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka begini. Ada berbagai jawaban. Salah satu katakan begini. Kebenaran itu dan terang itu, Bu Karyana, itu sudah benar sendiri. Karena Tuhan itu sudah benar. Katanya. Itu jawabannya. Lalu saya pikir begini, alasan itu benar. Tapi alasan pendeta itu, dia punya beban. Kenapa? Karena itu kan sebenarnya di zaman sekarang ini pendeta itu sudah menjadi kebanyakan money oriented. Saya nggak membuli apa ya. Mereka terbeban karena kalau orang yang pendeta yang berani di room-room ini yang tidak punya beban. Kenapa? Ya tunjukkanlah kebenaran itu. Begitu sebenarnya. Coba buktikan, kalau ada pendeta yang naik ke sini, dia tidak terbeban lagi. Dia sudah selesai dengan dirinya. Tapi kalau ada pendeta yang tidak mau, itu belum selesai dengan dirinya. Maksudnya pendeta oriented itu orientasinya kemana Bunda Karyana? Jangan gibah gitu loh. Kan mereka itu diorganisir di suatu denom dan digaji oleh suatu jemaat. Ya, takut hilang perpuluhannya gitu maksudnya. Bukan, perpuluhan itu bukan hanya untuk pendeta, itu diorganisir, dikumpul di suatu itu ada bendahara, sekretaris, ada ketua. Nah, mereka itu mengorganisir dan memberikan hasil dari persembahan perpuluhan itu sebagai gaji setiap bulan ke pendeta.
Jadi denom-denom ini kan berbeda-beda manajemennya, tidak sama manajemennya. Nah, mereka itu juga tidak boleh berbisnis sebenarnya. Seorang pendeta sekarang udah banyak berbisnis, sibuk dengan berbisnis jadinya. Nah, itu yang salah sebenarnya. Kalau di zaman Israel dulu, orang-orang Lewi mereka tidak diberi tanah, tidak diberi apa-apa. Mereka hanya cukup untuk melayani Tuhan. Di gereja kalau sekarang, kalau di zaman dulu di Ka'bah ya, di Ka'bah. Mereka itu hanya khusus melayani jemaat-jemaatnya sendiri, dan langsung mereka lah bangsa-bangsa Israel lah yang sesuai dengan arahan orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi itu sebenarnya itulah yang diberikan Tuhan tugas hanya untuk khusus kepada vertikal, hubungan vertikal begitu, saudara. Beda dengan kemanusiaan ya, kemanusiaan berbisnis ini segala macam. Orang Lewi tidak boleh berbisnis, pendeta sekarang berbisnis, itu masalahnya. Mbak Karyana, emang di mana di Ka'bah ada orang pendeta berkhutbah? Bait El maksudnya kan itu. Sekarang di gereja, bro. Suku Lewi. Suku Lewi dulu itu ada miniatur yang ditunjuk Tuhan dari surga. Inilah yang kamu buat. Ada bilik yang suci, ada bilik yang maha suci. Hanya orang-orang Lewi yang boleh memegang itu. Fokus saja Bunda Karyana, tanggapi pernyataan Guru dari tadi itu. Ayo. Iya. Nah, ini ada di tiga pendeta ini nggak terima kalau Bunda Karyana bilang pendeta itu hanya pendeta itu bukan pengemis. Pendeta itu didaulat ya, didaulat dan diurapi oleh hasil dari majelis gitu. Apa nama istilahnya itu ya? Hasil dari sinode. Hasil sinode didaulat suatu pendeta. Pendeta itu juga ada kelasnya. Jadi nggak mudah mereka datang tiba-tiba ke sini karena mereka diperuntukkan untuk jemaat itu, bukan ke Islam atau ke Buddha ke yang lain. Itu. Kalau diskusi bolehlah kita. Nah, sama kayak kami. Kayak abangku itu kan. Dia mantan pendeta. Kita bukan mencari-cari jiwa, memperbanyak-banyak orang, bukan. Gitu. Kita belajar mengajar, menempa orang yang sudah Kristen, mengimani. Nah, Karyana ini nih yang selalu salah nyebrang ini. Sejujurnya saya ini bukan di sini belajar mempelajari ya apa tingkatan dari semua ini. Contoh ya, nih inilah yang asli dituliskan oleh Matius di Matius 17. Yesus dimuliakan di atas gunung, ya kan? 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus. Ini kenyataan fakta dan ini sangat luar biasa. Tidak ada terjadi seperti ini. Ini persatuan antara yang dari surga turun ke bumi, yaitu berada di atas gunung. Siapa? Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka ini bilang sendiri, di situ mereka ya. Lalu Yesus berubah rupa dengan mata mereka, yang dibilang Bang Juma tadi. Wajahnya bercahaya. Berubah rupa itu wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Siapa yang menyaksikan? Murid-murid. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia. Itu pertanda Musa sudah di surga ya. Musa dan Elia ini bukan hantu yang datang. Itu sosok dan wujud Elia dan Musa. Mereka bertemu ternyata. Ya, sedang berbicara dengan dia. Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Belum pernah loh orang mengalami seperti ini. Datang dari surga bertemu di satu bukit. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Itu pertanda mereka sudah bertemu dari surga dan dari bumi. Jadi itu orang-orang suci ya. Kalau orang berdosa nggak bisa bertemu. 5. Tiba-tiba ia sedang berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata,
inilah anak yang kukasihi. Ini Bapa berkata kepada Yesus loh. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, sehingga Petrus itu enggak ragu-ragu lagi. Sehingga mereka menyaksikan sendiri. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kepada mereka diperlihatkan. Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ketakutan itu arti takjub ya. Bukan ketakutan gimana, takjub. Karena mereka mendengar Bapa di surga berkata, itu mengurapi anaknya. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Udah hilang Elia dan Musa. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka, ini sudah nubuatan. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara mati. Sebelum saya mati nanti dan saya dibangkitkan, nggak usah, jangan cerita-cerita. Yesus merahasiakan. Kalau itu diceritakan, ya bertobat semua orang-orang. Yesus itu ingin mengayak-ayak manusia, ya kan? Nanti kalau diceritakan Judas bertobat dia dari aslinya. Nah ini Yesus mau aslinya sifat manusia itu seperti apa? Lalu 10 murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Arti Elia mau datang, Elia itu tidak merasai mati loh. Ke depan ada orang-orang yang mulia dimeterai, yaitu di Wahyu 7 ayat 4 dan 9. Orang-orang hidup seperti Elia yang kudus ya diangkat ke surga. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia, beda ya Elia dengan manusia. Anak manusia, demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Nah, siapa anak manusia menderita oleh mereka? Yesuslah itu. Ketika kalian katakan Yesus tidak disalibkan, impossible. Karena ini sudah nubuat yang dikatakannya, dan Yesus bertemu dengan Elia disaksikan oleh Yakobus, Yohanes dan disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketiganya menyaksikan Yesus bertemu dengan Elia dan Musa. Baik, terima kasih. Ya, panjangan banget Bunda Karena. Bunda? Ya iyalah, masih mau panjang lagi pun, aku mau panjang lagi. Mau lagi panjangin. Bunda, monitor. Itu ya, Pak baik, Bro. Oke. Jadi ketika kita berbicara terkait dengan Yesus disalibkan, sekali lagi saya katakan bahwa ketika teman-teman kita Kristen ini mengatakan Yesus itu disalib, ya itulah bukti kebenaran Quran diserupakan bagi mereka, diserupakan. Kalau itu ditolak, faktanya jelas. Di dalam KPR 2 tadi itu jelas tuh. Tuhan, dalam hal ini Allah, menjadikan yang mereka salib itu menjadi Tuhan bagi mereka. Sekarang permasalahannya di mana? Ketika Yesus itu Tuhan, dibuat menjadi Tuhan maksudnya, yang tepuk tangan siapa? Kristen. Ketika Yesus ini dibuat menjadi Tuhan. Tetapi yang menderita di situ siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, yang menyalib Yesus. Jadi ada dua keadaan. Pelaku penyaliban dengan dibuatnya Yesus menjadi Tuhan, menderita mereka. Kenapa mereka menderita? Mereka ahli Taurat, mereka ahli kitab, bahkan mereka disebut Farisi, ahli tafsir, ahli di dalam menjelaskan, menguraikan
isi dari kitab Tanak. Mereka paham betul Tuhan itu yang mana, seperti apa karakteristik Tuhan yang datang kepada Abraham, kakek mereka. Paham betul bahwa tidak mungkin Tuhan mereka itu turun ke bumi seperti manusia. Impossible. Itu irasional bagi mereka. Tiba-tiba saja, oleh karena mereka membunuh oknum yang diserupakan tadi dengan Nabi Isa, lalu Tuhan mengatakan, dia aku buat menjadi Tuhanmu. Sebagaimana nubuatan-nubuatan tentang Yesus, musuh-musuhnya akan dibuat tunduk menjadi tumpukan pijakan kaki Yesus. Maka musuh-musuh yang membenci Yesus ini seketika sama seperti Firaun. Firaun memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Seketika Tuhan mengangkat derajat Nabi Musa menjadi Tuhan bagi Firaun. Begitu juga bagi pembenci Yesus, maka Yesus diangkat menjadi Tuhan bagi pembencinya. Maka ketika kemudian pembenci-pembenci ini mengetahui bahwa yang mereka salib, yang mereka benci, yang mereka musuhi, yang mereka ingin singkirkan, dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan mereka, itu mereka sadari bahwa ini adalah sebuah siksaan yang sangat-sangat. Tetapi bagi Kristen, orang asing yang tidak memiliki Tuhan, yang tidak memiliki sembahan, yang selama ini hanya menyembah batu, menyembah pohon, menyembah api, menyembah laut, menyembah gunung, menyembah dewa-dewa. Begitu Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi mereka oleh orang-orang Farisi yang datang keluar dari Yerusalem, mereka bergembira ria. Mereka menyambut dengan sangat riang. Seketika Yesus diterima, asal dua hal. Yang pertama, jangan larang kami makan babi. Yang kedua, jangan suruh kami bersunat. Yang ketiga, di antara dua implementasi ini, biarkan kami tetap menghibur diri di hari Minggu. Ini fakta real. Maka Yesus sama posisinya seperti Musa, dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Kan Yesus sudah mengatakan di dalam Matius 12, 38-40. Angkatan jahat minta tanda, langsung disekak oleh Yesus, dan tidak akan diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Skak ster. Maka Yesus, para nabi palsu tidak bangkit pada hari ketiga. Maka Yesus kemudian dilantik menjadi Tuhan bagi siapa? Orang jahat. Orang jahat ini tidak ingin ke neraka sendiri. Maka mereka nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mendapatkan teman-teman kita non-Muslim, non-Yahudi, yang tidak memiliki Tuhan selain dewa-dewa, yang tidak memiliki keyakinan selain aliran kepercayaan, menerima kemudian itu. Maka Yesus mengecam, celaka engkau wahai ahli Taurat, celaka engkau wahai orang Farisi, celaka engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi, menyeberangi lautan daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu fakta, itu real. Ditambah lagi Yesus sudah menasihati muridnya, apabila ada orang berkata bertemu aku di gurun, jangan kau percaya. Penyesat itu akan datang memakai namaku. Dan apa faktanya? Orang Farisi ahli Taurat nyebrang sampai Roma, sampai di Athena, mengajarkan nama Yesus adalah agnostos theos yang harus mereka sembah. Itu fakta, itu real. Apakah hari ini orang Yahudi kehilangan Tuhan? Enggak. Apakah orang Yahudi mengganti kemuliaan Tuhan mereka? Enggak. Bagaimana dengan Yesus? Yesus tidak memiliki tempat di sinagoge. Yesus tidak memiliki tempat bahkan di dalam hati orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin dia Tuhan? Bagaimana mungkin dia adalah penyelamat bagi Bani Israel dengan konsep Kristen? Mustahil. Yesus hanya menyelamatkan orang-orang yang percaya dirinya kalau dia adalah utusan Tuhan. Titik. Di luar utusan Tuhan, celoko. Itulah penyesat. Maka kenapa Yesus mengatakan begini? Entry pointnya ada dua hal. Yang pertama, Yesus mengatakan pengakuan sendiri, kesaksian tentang dirinya dan kesaksian dia tentang muridnya. Di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada seluruh muridku. Muridku telah menerimanya. Mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan.
Mereka percaya. Itu entry point pertama. Entry point kedua, lalu kau siapa menurut kau? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis bisa membuat orang masuk neraka, masuk surga. Pesundal, pemungut cukai masuk neraka hanya oleh karena mereka menerima apa yang Yohanes Pembaptis katakan kepada mereka. Matius 21:31. Tetapi ada yang lebih dahsyat daripada itu. Apa itu? Ketika ada orang yang percaya kepadaku bahwa aku adalah bahwa aku adalah utusan Tuhan, maka mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Sebab aku bersaksi tentang diriku bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan kepadaku berupa kekuatan, berupa pekerjaan, berupa mukjizat, semua itu bersaksi tentang aku bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Yesus bersaksi tentang muridnya. Muridnya percaya dirinya adalah utusan. Yesus bersaksi tentang dirinya. Yesus menurut Yesus adalah utusan. Lalu kepada siapa Yesus ini menjadi Tuhan? Itu tadi, kepada orang jahat. Siapa mereka yang menuhankan ini? Kristen di luar Yahudi. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang datang kepada mereka adalah ahli Taurat, orang Farisi yang membawa ajaran di mana Tuhannya Yahudi mengangkat Yesus yang mereka salibkan ini menjadi Tuhan bagi orang jahat. Mereka jual keluar, memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang dan menjadikan mereka menjadi orang neraka. Itu real, nggak bisa dipantah. Makanya Al-Quran menjelaskan dengan sangat rinci. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallah syai'a. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang kafir, hartanya, amalannya, pekerjaannya, ibadahnya, keturunannya, semua sedikit pun tidak akan bisa menolak azab api neraka. Mereka menjadi penghuninya, mereka kekal di dalamnya. Kenapa bisa? Yesus yang menerangkan lebih dulu loh. Apa kata Yesus? Celakalah, celakalah. Bagaimana mungkin engkau meluputkan dirimu dari api neraka? Dan semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Selesai. Dan Yesus mengatakan, engkau mentobatkan orang di luar agamamu menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka. Titik. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Gak ada itu. Boleh sekarang, boleh orang berdalih. Saudara Kristen kita boleh berdalih, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Boleh. Boleh juga mereka meninggalkan itu menjadi mu'alaf. Boleh. Orang Islam juga boleh mengatakan Yesus hari ini adalah utusan Tuhan. Boleh juga besok dia mengatakan Yesus Tuhan. Boleh. Karena masih hidup. Tapi kalau sudah kayak Sandi, begitu masuk ke dalam liang lahat, tak ada cerita. Gak boleh ke kiri, gak boleh ke kanan. Berhadapan dengan urusan akhirat, siapa yang mengajarkan ente menyembah paman Yesus? Paman Yesus, papi Yesus. Siapa yang mengajarkan kau? Yesus tidak, Elohim tidak, para nabi tidak, Al-Quran tidak. Siapa yang mengajarkan? Sibilisisis. Mau kemana perginya coba orang-orang seperti ini? Jadi sekali lagi saya katakan, ketika Yesus menerangkan tentang dirinya, percayalah, tidak mungkin Yesus itu bohong. Tidak mungkin Yesus itu bohong. Tidak mungkin Yesus itu pendusta. Dia adalah orang yang dikasihi, orang kepercayaan Tuhan, yang diutus Tuhan untuk menyampaikan sebagai juru selamat kepada kaumnya Bani Israel. Percaya kepada Yesus, ente selamat. Jangan percaya gereja, jangan percaya kepada pendeta, jangan percaya kepada pastor. Percaya kepada Yesus. Siapakah engkau Yesus? Aku adalah Rasulullah ila Bani Israel. Titiknya seperti lapangan bola. Selesai. Ya, Silakan Santi. boleh saya tanggapi? Ini host? Silakan. Selamat pagi dulu, Berarti. Inilah kalau membaca Alkitab secara parsial, tidak mengerti keutuhan bagaimana Kristus itu. Baik, saya tanggapi. Langsung tanggapi aja. Bantah dengan data. Silakan. Anda mengatakan Kristus itu utusannya. Orang Kristen memang tidak menolak Kristus itu, Yesus itu sebagai utusan. Tetapi Anda lupa utusan apa yang dimaksud di dalam Yesus itu sendiri.
Hanya Tuhan Yesuslah utusan yang satu-satunya datang langsung dari sorga, ya. Jadi semua manusia ini, keturunan Adam, keturunan si manusia itu semua dari bumi. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata di Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ingat ya, pengutusan daripada Kristus sendiri untuk misi penyelamatan. Lalu Anda lupa juga, bahkan bukan hanya sebagai utusan, Tuhan Yesus bahkan menghambakan diri. Kenapa harus menghambakan diri? Karena di Filipi 2 ayat 6-7, yang walaupun dalam rupa Allah, telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu harus Anda mengerti lagi. Dan yang pertama adalah tentang hakikat yang sama. Bapa adalah sang pengutus, anak adalah yang diutus. Itulah yang dipahami oleh orang Kristen. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, Dia tidak kehilangan sifat keilahiannya. Seperti seorang raja yang mengutus pangeran kota untuk menjadi duta besar, status pangeran tersebut juga tidak terlepas dari keluarga kerajaan yang mengutus itu. Dalam hal ini Tuhan Yesus sendiri berasal dari kekekalan. Terus Anda mengatakan bahwa Kristen ini adalah agama yang dibuat di luar daripada orang Yahudi itu sendiri. Anda lupa saudara Juma, Yahudi sekarang itu, kalau Anda mau tahu siapa yang mengenal Kristus, siapa yang mengikuti Kristus, adalah Yahudi Mesianik atau Mesianik Jews. Saya jelaskan kepada Anda ya, orang Yahudi itu di generasi pertama adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena Yesus sendiri lahir, tumbuh, dan hidup sebagai orang Yahudi. Para murid utamanya seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, serta Rasul Paulus, semuanya adalah orang Yahudi yang tulen. Pada bab pertama, kekristenan awalnya dianggap sebagai satu sekte atau gerakan di dalam agama Yudaisme. Tetapi setelah Injil tersebar ke bangsa-bangsa di luar Yahudi, maka kekristenan itu terpisah sepenuhnya menjadi agama berdiri sendiri. Jadi ini harus dibedakan lagi ya, jangan kita selalu mencampur adukan semua. Terus apa lagi mau dibahas? Anda lupa ya, kenapa Anda mengatakan kami menuhankan Yesus? Kenapa kamu mengatakan manusia yang kami tuhankan? Kamu lupa perkataan Yesus sendiri tentang sifat-sifat ilahi ada yang pada dirinya itu banyak tercatat di Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang ada di Prabu menyembah Dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku, di Yohanes 20 ayat 28. Lalu juga dalam mengampuni dosa di Markus 2 ayat 5-7, ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh ini, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ingat ya, pengampunan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh Dia yang dari sang kekekalan tadi. Lalu di Yohanes 1 ayat 1-14, Yohanes 1 ayat 3 itu sudah menjelaskan siapakah Kristus itu, dan kita harus mengerti bagaimana Dia turun ke dunia ini untuk menyelamat kita. Makanya kalau membaca Alkitab, bacalah sampai kebangkitan Kristus itu sendiri, jangan secara parsial, agar Anda mengerti keutuhan daripada cerita yang tertulis di dalam Alkitab itu. Jadi saya mau menjelaskan sedikit nih teman-teman. Jadi kata-kata kalau Kristen itu adalah orang buatan daripada Rasul Paulus, Anda salah. Paulus sendiri tidak pernah menciptakan agama. Bahkan kalau kita tahu ya, kata Kristen itu adalah sebutan ya, di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu sebutan kepada Rasul Paulus dan kepada jemaatnya. Kenapa dibilang itu sebutan Kristen? Karena ini berbeda dari seperti biasa, maka disebutlah Kristen. Siapa Kristen? Pengikut Yesus. Jadi Paulus sendiri tidak pernah membuat agama Kristen. Kenapa? Karena Paulus sendiri awalnya adalah menyiksa orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi dari awal pengikut Yesus itu sudah ada, lalu disebutkanlah Kristen oleh orang-orang di luar itu. Jadi saudara Juma, kalau kita membaca daripada isi Alkitab, memang kalau pandangan Anda sudah terdoktrin dengan diisi keakuan yang bahwasanya tidak sampai pada penyaliban dan kebangkitan, itu akan susah memang melihat konteks ini secara menyeluruh. Bukan ada manusia ini kami tuhankan, kami Tuhan. Buat apa kami Tuhan kalau Tuhan itu tidak berkata itu sendiri begitu. Perkataan tadi itu sangat banyak sekali bagaimana Kristus menjelaskan tentang keilahiannya. Mengampuni dosa, aku dan Bapa adalah satu.
siapa yang memuliakan anak dia memuliakan Bapa. Jadi Anda harus ingat perkataan Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Sementara Anda tidak mengenal ya bagaimana konsep dosa yang telah diwariskan oleh Adam tadi, hingga Anda tidak mau menerima daripada Tuhan yang menyelamatkan manusia itu. Jangan diulang-ulang Pak RT. Ya, sudah Pak RT? Udah, boleh kalian bertanya apa saja boleh. Enggak, mau disangka ini, silakan Gurunda. Ya, baik. Jadi sejatinya saudara-saudara kami Kristen kalau menggunakan akal sehat akan sampai kepada kebenaran. Nih, saya ceritakan sedikit keadaan saudara kita Kristen termasuk Pak RT. Harusnya Pak RT menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan, jangan kembali ke masa penginjilan Yesus. Kenapa? Karena masa penginjilan Yesus mengatakan begini, semua pekerjaan yang aku kerjakan adalah saksi bahwa aku utusan Tuhan. Satu, semua pekerjaan termasuk dia di atas perahu, termasuk dia membangkitkan orang mati, termasuk dia membuat orang buta lumpuh berjalan. Semua pekerjaan itu bersaksi kalau dia cuma utusan Tuhan. Yang kedua, ucapan apapun yang terlontar dari mulut Yesus, kata dia bukan dari dia tapi dari Tuhan yang mengutus dia. Apapun itu. Jadi Bapak sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hadiah dari Tuhannya Yahudi untuk orang jahat, jangan kembali kepada poin untuk menjilat-jilat ucapan Yesus, menjilat-jilat perbuatan Yesus, yang mana perbuatan, pekerjaan dan ucapannya adalah pekerjaan ucapan seorang nabi rasul. Jangan. Kasihan Bapak ini. Harusnya Bapak ketika mengatakan bukti ketuhanannya Yesus itu adalah ketika dia datang kepada Paulus, hari ini sampai kita mundur 2000 tahun lalu, Yesus harus menyatakan ketuhanannya. Jangan kembali. Yesus membangkitkan orang mati. Apakah Anda melihat orang datang menyembah dia? Apakah itu bukti kenabian dan kerasulan Bapak? Harusnya ketika Yesus keluar dari kubur, dia memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan sebagai Tuhan. Masa kalah sama Fir'aun? Masa kalah sama Musa? Musa bisa belah lautan. Harusnya keluar dari kubur itu 40 hari apa yang dilakukan? Dia goreng bumi ini. Dia buat bukti Tuhan dirinya itu. Jangan cuma nampak kepada dua orang dalam rupa lain. Jangan apa yang dibuat oleh Yesus selama 40 hari setelah keluar dari kubur. Ada. Nihil Pak, nihil. Mungkin cuma korek kuping aja dia selama 40 hari. Mana bukti ketuhanannya? Enggak ada. Orang Kristen tidak bisa membuktikan bukti ketuhanan Yesus. Apa yang orang Kristen lakukan? Kembali kepada pekerjaan Yesus sebagai nabi, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, lalu mengatakan dosamu telah diampuni. Padahal itu ucapan yang diterima dari Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia Bapa yang telah mengutus aku. Lalu yang mana yang Tuhan, Pak? Bapak hanya mengambil ucapan seorang nabi. Bapak hanya mengambil pekerjaan seorang rasul untuk Anda lantik kepada Dia yang Anda anggap Tuhan. Sabar dulu. Saya kasih kesimpulan. 2 poin. Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa yang mengutus aku. Titik. Yang kedua, Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 12 nomor 28, 29, 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi pekerjaan Yesus ketika dia datang kepada kaumnya melakukan penginjilan, dan ucapan Yesus ketika dia datang penginjilan, itu adalah
pekerjaan dan ucapan Nabi Rasul Tuhan. Titik, itu bukan Tuhan. Sekarang coba Anda buktikan sisi ketuhanannya Yesus itu mana, Pak? Sebenarnya dia bukan Tuhan, cuman manusia Farisi, ahli Torah yang dihukumi untuk menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan bagi mereka orang jahat. Anda terjerak di situ. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bapak. Tolong buktikan di mana bukti ketuhanan Yesus. Mangga. Ya, Juma tadi saudara Juma mengutip daripada Yohanes 5 ayat 36. Pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku untuk diselesaikan. Pekerjaan itu juga yang aku kerjakan sekarang, dan itu yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, dari awal saya sudah mengatakan bahwa Kristus menjadi utusan karena ada misi yang diembannya. Terus kamu mengatakan sama dong dengan Nabi juga diutus dan dikasih mujizat. Ini harus kamu bedakan sifat mujizatnya, Pak Juma ya. Para nabi, baik itu Musa atau Elia, selalu berkata dengan beginilah firman Tuhan saat menerima daripada mujizat yang diberikan Tuhan, yang diberikan Elohim. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku berkata kepadamu, di Matius 5 ayat 22. Dia memposisikan dirinya sebagai pembuat hukum, bukan sekedar penyampai hukum. Bahkan ketika meredakan badai, Yesus tidak berdoa meminta Tuhan meredakannya, melainkan dia menghardik angin itu dengan kuasanya sendiri. Tercatat di Markus 4 ayat 39. Diam, tenanglah, dan badai itu tetap diam dan tenang. Ketika membagikan orang mati, dia memerintah langsung kepada siapa? Kepada Lazarus. Lazarus, marilah keluar. Tercatat di Yohanes 11 ayat 43. Jadi sebenarnya saudara Juma, Anda tidak bisa membedakan mana yang benar-benar dia nabi yang menerima daripada kuasa Tuhan. Dia berkata beginilah firman Tuhan. Dan bagaimana seorang firman itu yang menjadi Tuhan, dia berkata langsung kepada dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah berkata beginilah firman Tuhan untuk menyampaikan mujizatnya. Terus begini saudara Juma ya. Apalagi tadi mau saya jelaskan sama Anda ya, dalam hal menghapus dosa pun Nabi tidak ada. Terus begini saudara Juma, jikalau memang Tuhan Yesus sendiri itu Nabi yang menyampaikan seluruh wahyu dari Tuhan, yang dia juga melakukan mujizat atas nama Tuhan, tentunya orang-orang Israel, para imam dan para ahli Taurat tidak akan mungkin mau membunuhnya saudara. Kenapa para kepala imam dan ahli Taurat mau membunuh Kristus? Karena dia menyamakan dirinya dengan daripada sang Bapa, saudara Juma. Tidak ada itu seorang nabi mau dibunuh jika dia memang menyampaikan segala mujizat dan kuasanya atas nama sang Elohim. Itu harus Juma ketahui. Di mana Kristus sendiri sangat ingin dibunuh oleh kepala imam dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena dia berkata, ego emi, aku ada. Para ahli Taurat mengerti perkataan itu adalah perkataan Allah yang tercatat di kitab Tanakh ataupun di perjanjian lama sekarang ini. Jadi saudara Juma saya rasa tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus sendiri. Apa dasarnya kepala imam ahli Taurat membunuh jika dia hanya menyampaikan segala mujizat atas nama Elohim? Tetapi karena dia berkata dari dirinya sendirilah, makanya para ahli Taurat dan kepala imam sangat ingin sekali membunuhnya saudara. Karena dia selalu menyamakan dirinya dengan sang Bapa. Termasuk dalam menghapus dosa. Tidak ada nabi dahulu yang berkata dari diri sendiri untuk menghapus dosa. Semua selalu memuliakan dan menyampaikan dari nama sang Elohim itu. Tetapi Yesus berkata sendiri, dialah pembuat hukum itu. Dia berkata dari dirinya sendiri. Karena aku dan Bapa adalah satu. Siapa memuliakan anak, dia memuliakan Bapa. Siapa yang memuliakan Bapa, pasti memuliakan anak. Dari situ kita mengerti. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu harus saudara Juma pahami di situ perkataan Tuhan Yesus. Ya tetap dia sebagai utusan dan hamba. Ya kenapa? Karena utusannya untuk misi menyelamatkan manusia. Sedangkan hambanya dia mengambil rupa manusia. Itu tidak kita tolak. Tetapi jangan lupa,
sampai pada penyalibannya, ketaatannya, sampai pada kebangkitannya, sampai semua diserahkan dari atas bumi ini dan dari bawah kolong langit ini. Hanya nama Yesus yang diberikan kuasa, dan itu telah diberikan. Kalau saudara Juma mau membaca sampai Wahyu, jangan secara parsial teman membaca Alkitab. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi? Tambahannya, aku mau turun sebentar. Tambahan aja dari aku, Bang Zuma. Dikatakan begini, kan Musa bisa membelah laut, Yesus tidak bisa. Nih kaitannya ya, saudara-saudaraku. Di Kristen juga banyak yang sesat, ya, terutama bagi Islam. Nih, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim Bapa, tetapi anak tunggal Elohim, yaitu ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya yang menyatakan dirinya itu adalah anak, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, sekarang yang bertemu dengan Bapa ternyata hanya anak. Oke, yang bertemu dengan Musa bukan Bapa ya, berarti anak. Dia yang menyatakannya. Ketika Musa membelah laut, perintah siapa yang mengatakan? Musa, mereka terdesak ini. Udah diambang maut. Udah datang tentara dari sana dengan Firaun, dengan pasukannya untuk menghabisi Musa. Setelah mereka udah mendekat di Laut Merah. Lalu Tuhan memerintahkan. Apakah ini Bapa yang memerintahkan? Bukan. Siapa? Anak yang menyatakannya. Musa, bentangkanlah tanganmu, berikan tongkatmu, maka laut terbelah. Siapa itu yang melakukan? Bukan Bapa, saudaraku. Anak yang menyatakannya. Makanya kalian semua Kristen juga banyak keliru. Dikatakannya Bapa itu adalah Yesus itu. No. Bapa tetap di tahtanya. Anak yang diberi kuasa mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa melainkan aku. Dia ring satu dari Bapa selain dari malaikat-malaikat. Malaikat itu pesuruh. Yesus pesuruh bukan. Anak yang dikasih beda pesuruh, beda dengan anak. Anak itu diberi kuasa. Bentangkanlah tongkatmu Musa sehingga terbelah. Jadi bukan berarti Musa lebih hebat dari Yesus. Karena dia sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum bumi ada. Itu yang diberi kuasa. Nah, ketika dia menjelma, meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia, bertemu nggak Musa? Itu yang saya baca tadi, bertemu Musa dengan Elia. Orang-orang itu contoh orang yang mati diselamatkan, yaitu Musa bangkit. Orang yang hidup tidak merasai mati, Elia. Itu semua ada arti dan ada semua faedahnya untuk kita. Ada orang yang mati diselamatkan, ada orang yang hidup tanpa merasai mati diselamatkan, yaitu di Yahudi 7 ayat 4 sampai 9. Oke, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Kok malah mementahkan narasinya Pak RT kau Korean? Yang benar saya katakan benar. Begitu saudara. Baik. Silakan. Jadi dua teman kita Kristen ini membantah Yesus dengan terang-terangan. Segala mukjizat bukti aku ini utusan. Segala perkataan bukti aku ini utusan. Tiba-tiba saja dia yang melakukan pekerjaan pada zaman Musa. Jadi apapun yang akan terjadi, saudara kita Kristen tidak mungkin mau malu. Yesus harus jadi Tuhan apapun ceritanya. Apapun yang tertulis di dalam Bible tentang Yesus dan menurut Yesus pasti dibantah. Karena Yesus harus Tuhan. Kasihan kalau Yesus bukan Tuhan nyata. Bang Juma izin. Bang Juma. Memang Bang Juma pikir kan belum selesai. Yesus itu tidak bisa datang dari awan-awan. Nanti bertobat semua Bang Juma. Kita ini lagi disaring. Sama ini gambar yang di sampingku ini. Bisa Yesus seperti ini datang dari awan-awan. Nanti yang sombong-sombong ini semua bertobat. Oh sudah datang seperti ini. Ini yang di sebelah kanan saya ini. Seperti ini bisa Yesus datang. Emang kalian pikir gak bisa? Bisa. Nah, untuk apa dia datang seperti itu? Itu menobatkan orang yang sombong. Kita ini sedang disaring, bro. Thank you. Silakan Bang Zuma. Iya. Sekali lagi,
apapun akan dilakukan karena Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat. Mereka ingin menggantikan Tuhan. Kalau iblis itu tidak membatalkan ketuhanan daripada Tuhan. Iblis hanya tidak ingin sujud kepada Adam. Tapi korban dari orang Farisi, mereka ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan manusia yang mati di atas salib ini. Padahal mereka tahu Yesus syarat dengan kelemahan. Yesus syarat dengan perkataan-perkataan yang menjadi poin ajarannya, perkataan Tuhan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Malah sudah sangat jelas, Yesus bersaksi, mau kayak mana lagi? Kesaksian tertinggi apa lagi? Masih ada kesaksian di atas kesaksian Yesus. Katanya percaya Yesus, tapi kenapa nggak percaya kepada kesaksiannya? Hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, titik. Dan Tuhannya adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain nebeng situ. Yesus juga nebeng, wah nggak bisa. Bapak satu-satunya Tuhan. Yesus kau duduk aja di situ sebagai utusan. Syukur-syukur kau dikasih mujizat. Tapi saudara Kristen, kenapa harus memaksakan Yesus itu Tuhan? Karena memang Yesus bukan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhannya Yahudi menjadikan korban penyaliban itu sebagai Tuhan untuk orang jahat. Maka mereka harus sekuat tenaga berupaya mempromosikan, mengajarkan, memproklamirkan Yesus itu Tuhan di tengah-tengah orang berakal. Makanya jadi bulian. Seperti yang diterangkan oleh Pak RT tadi. Yesus dilempari karena menyamakan dirinya Tuhan. Ini kan pernyataan konyol yang dibawa oleh Pak RT ini. Bukankah Yesus mengatakan segala firman yang aku sampaikan bukan dari diriku, tapi dari Tuhanku? Apakah itu menyamakan dirinya dengan Tuhan? Ya tidak. Bukankah Yesus telah mempersaksikan dirinya? Segala mujizat yang aku kerjakan adalah bukti kalau aku adalah utusan Tuhanku. Apakah itu dia menyamakan dirinya? Ya tidak. Terus kenapa orang Yahudi menuduhnya menyamakan dirinya Tuhan? Karena Yahudi sedang mencari-cari alasan untuk membunuhnya. Kenapa dia mau dibunuh, Pak? Bukan karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bukan, itu cuma akal-akalan Yahudi. Tetapi mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh orang Roma karena kesaktian Yesus. Baca Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Maka seorang di antara mereka datang menghampiri orang-orang Farisi dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mereka melakukan rapat kilat. Imam kepala, mahkamah agama, semua berkumpul. Ahli Torah, orang Farisi berkumpul. Hei, apa yang harus kita lakukan nih sekarang nih? Yesus ini bahaya, ancaman bahaya dia ini. Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Lalu seorang di antara mereka, yaitu imam kepala bernama Kayafas, berkata, kalian tidak insaf, kalian tidak sadar, adalah lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Bagaimana caranya membunuh Yesus sementara dia tidak ada kesalahan? Dia tidak ada melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan jahat. Bagaimana caranya? Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menjerat Yesus dengan tipu daya. Baca Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka melakukan tipu muslihat, tipu daya dan seterusnya supaya bisa menjerat Yesus agar dia bisa dihukum mati. Itu jadi alasan lagi Anda mengatakan dia ingin dilempari batu karena memang Yesus di situ klarifikasi, Bung. Baca nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Masih dan apa yang dituliskan oleh Taurat tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Allah, padahal aku ini adalah utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah, dan saya mengatakan aku ini adalah Allah?
Musa diangkat menjadi Allah karena dia menyampaikan firman Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman kata Yesus, maka dia adalah Allah. Masih kau ingin melempari aku batu? Sementara di Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Aku penyampai firman, maka aku adalah Allah. Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku sampaikan. Nah, Anda belum menunjukkan bukti ketuhanan Yesus, masih masuk ke masa penginjilan. Masa penginjilan itu, Pak, saya ulang lagi. Yohanes 17:8, segala perkataan yang kau berikan kepadaku, wahai Bapa, perkataan-perkataan itu telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya, tapi Kristen tidak percaya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan, mujizat, kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus itu. Tapi Kristen lagi-lagi tidak mau percaya kepada kesaksian Yesus. Ini fakta, ini real. Ya benar, Bang Juma. Sepakat Bang Juma, sepakat. Jadi sesuai dengan judul ini, Yesus juru selamat Islam, benar. Maka ketika Anda ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, harusnya jangan membuktikan pembuktian ketuhanan dengan perbuatan, pekerjaan, ucapan Yesus sebagai Nabi. Tolong tunjukkan ucapan atau pekerjaan Yesus sebagai Tuhan. Misalnya, dia menciptakan petir, kilat, mengangkat gunung, membuat lautan, dan seterusnya, bla bla bla, tanpa dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Tetapi dia keluar dari kubur dan mengatakan, akulah Tuhan langit bumi. Tolong tunjukkan itu setelah penyaliban. Kenapa? Iya, nanti Bang Juma. Karena sebelum penyaliban, apapun yang Anda sebutkan dari data-data kitab kanonik, itu adalah ucapan dan pekerjaan seorang nabi. Tolong tunjukkan pekerjaan Yesus sebagai Tuhan itu yang mana? Yang mana? Tidak akan Anda bisa temukan, tidak akan bisa Anda tunjukkan. Tetapi kenapa harus Anda tuhankan? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi telah menghukum kalian karena ucapan kalian Yesus mati di salib. Wa qaulihim. Itulah yang diterangkan Al-Quran tadi. Jadi kalian harus memaksakan, tapi tidak akan tetap tidak akan Anda temukan bukti ketuhanan. Kalian akan tetap memaksakan, tapi tetap tidak akan bisa kalian buktikan mana sisi ketuhanan Yesus itu. Kenapa? Karena kalian hanya dijerat oleh hukuman kutukan dari Tuhan, disebabkan kalian percaya Yesus manusia suci mati dibunuh untuk dosa-dosa kalian. Titiknya lebih besar daripada Danau Toba. Silakan. Benar. Bang Juma. Benar. Mantap Bang Juma. Gantian. Hormati Pak RT itu sebelum selesai. Silakan Pak RT. Saudara Juma, inilah kalau tidak membaca Alkitab secara menyeluruh. Tuhan Yesus sendiri pernah melakukan suatu yang di pekerjaan alam yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Itu terlihat di mana? Pada saat memberi makan 5.000 orang. Ingat ya? Pak, sorry saya instruksi. Pak, memberi makan ribuan orang itu bukti kerasulan. Baca kesaksiannya dia. Ada kesaksianku bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapak yang mengutus aku. Tolong jangan ke situ, please. Buktikan yang lain. Silakan. Mau saya bawa ini, maka sabar dulu. Itu membuktikan secara langsung Tuhan Yesus menciptakan materi ya, yang tadinya hanya 2 ikan dan 5 roti, bayangkan ya, menjadi itu kesaksian seorang rasul, Pak, bukti kerasulan dia. Coba yang lain dong, Jangan Anda kesaksian Yesus tentang itu kesaksian seorang nabi, seorang rasul, Pak. Jangan ke situ. Kasihan Bapak ini. Kesaksian Anda sendiri bahwa dia Tuhan itu bawa bukti-buktinya. Jangan bawa bukti kenabian. Jangan. Diketawain orang nanti. Silakan. Kalau Yesus berkata begini Bang Juma, sebelum Adam ada, aku sudah ada. Apakah itu Tuhan? Itu perkataan seorang nabi. Kan dia sudah mengatakan. Yohanes 14:24. Firman yang kau dengar dari mulutku, bukan dari aku, tetapi
Tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Minta dia itu ilahi kan. Masa nggak sadar? Sadar. Sekarang kalau dia bilang begini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu Apakah ucapan bukan seorang dia itu Tuhan? nabi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi gini, Perkataan yang saudara. keluar dari mulut bukan dari aku, Bang tapi dari Juma. Bapa yang telah mengutus aku. Sebelum Bentar. Abraham ada, aku sudah ada. Iya, kata itu Yesus. ucapan seorang nabi. Aku Paham tidak nggak itu? berkata-kata dari diriku sendiri. Aku Artinya dia berkata, juga adalah pencipta. Oh, nenekmu dulu. kiper. Bagaimana Anda mengatakan dia pencipta sementara dia mengatakan aku tidak berkata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Sekiranya Yesus mengatakan, wahai seluruh manusia. Ya, kenapa Paman? Aku ini adalah Tuhanmu loh. Akulah yang menciptakan kalian. Orang waras tetap tidak akan menyembah Yesus. Kenapa? Karena apa yang Yesus sampaikan lewat mulutnya itu adalah firman Tuhan, bukan dari dirinya. Sesederhana itu kalau mau waras. Titik. Titiknya lebih besar daripada Senayan. Dah, lanjut. Bumi Bang Juma. Bang Juma ini tidak akan puas kalau nggak pas di hatinya. Ini orang cerdas begini. Oke, aku tunjukkan ya. Ketika dikatakan aku yang awal dan yang akhir, dia mengawali dan mengakhiri, ya. Artinya alfa dan omega, yaitu ketika dikatakan di Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapakku, apa kehendak Bapaknya? Supaya setiap orang yang melihat anaknya, yaitu Yesus, percaya dan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, kenapa dia yang dikatakan Bapa kehendaknya adalah percaya kepada anaknya, beroleh hidup yang kekal. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa yang dibangkitkan? Orang-orang mati. Ini pengadilan kepada orang mati, bro. Ini yang pernah aku bilang sama Bang Juma. Kenapa dia yang mengawali, anak yang mengawali, yaitu marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Bapa berkata begitu, kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga artinya bukan Bapa yang menciptakan langit dan bumi, melainkan yang diutus mencipta yang awal dan yang akhir. Ini yang tidak diketahui orang-orang terutama Kristen juga ya. Kristen juga tidak mengerti. Yaitu yang awal mencipta langit dan bumi diutus, termasuk juga mengakhiri percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pengadilan kepada orang mati yaitu membangkitkannya di akhir zaman. Pengadilan kepada orang hidup yaitu seperti Elia tidak merasai mati. Orang-orang kudus yang dimeterai yaitu di Wahyu 7 ayat 4 sampai 9. Jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang diutus oleh Bapa di surga. Bapakku bekerja seperti aku juga bekerja sampai saat ini. Oke, terima kasih, sudah sangat jelas sebenarnya. Bang Juma kalau nggak puas lagi dengan jawabanku, saya tidak lagi. Ini titik satu dunia Bang Juma, bukan satu gereja ya. Pencipta Thank you. langit dan bumi menjadi utusan. Ya, Bu Karyana, izinkan saya. Anda membawa Wahyu 1. Baca nomor 1-nya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan. Oleh siapa? Oleh Allah kepadanya. Dikaruniakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi ketika Yesus mengatakan akulah alfa, akulah omega, akulah terserah, akulah. Itu ucapan seorang rasul. Sama seperti Nabi Musa alaihi salam berkata apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa diajarkan anihu. Sama seperti ego emi, sama. Tetapi apakah mereka ini adalah Tuhan? Tidak. Mereka sesakti-saktinya, sehebat-hebatnya perkataannya itu wakil Tuhan. Bayangkan Nabi Musa mengatakan apa? Aku ini adalah Elohim. Tidak ada Elohim selain aku. Maka sembahlah aku. Apakah orang Yahudi menyembah Musa? Tidak. Kenapa? Mereka paham betul. Musa, Daud, Salomo, Saul, Yeremia, Yesaya, semua mereka ini termasuk Yesus adalah duta wakil Tuhan kita, pencipta kita. Jangan dituhankan. Tetapi Yesus memang Tuhan untuk sekelompok orang saja. Siapa mereka? Yang sudah terpenjara, terjerat oleh tipu daya setan.
Itu poinnya di situ. Apakah sebelum Yesus turun ke bumi sudah ada Tuhan? Sudah ada. Apakah setelah Yesus terangkat ke langit sudah ada Tuhan? Sudah ada. Apakah sebelum Yesus datang ke bumi sudah ada Tuhan? Sudah ada. Siapakah Tuhan itu? Rabbus samawati wal ard. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus ini Tuhan hanya bagi sekelompok orang. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan seluruh isi alam semesta. Yesus mau Tuhan di mana? Dia tidak punya kapling, tidak dapat kebagian dia. Tapi Tuhan memberikan keistimewaan baginya. Bagi musuhnya, semisal Musa, dia menjadi Tuhan bagi musuh-musuh mereka. Anda menjadi musuh Yesus, silakan Anda tuhankan. Kalau Anda merasa Yesus adalah musuh Anda, silakan Anda tuhankan. Sebab Yesus sendiri bertuhan. Siang malam Yesus bertuhan. Kenapa Anda berupaya siang malam menuhankan Yesus? Karena Anda adalah orang bebal yang tidak ingin kemudian cinta kepada Yesus. Cinta Yesus jangan kau tuhankan. Kenapa? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12 nomor 21, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan aku lakukan? Dari sejak aku kecil sampai aku meninggalkan dunia, dari sejak aku tidur sampai aku tertidur kembali, aku tugasnya hanya memuji Tuhanku, menyembah Tuhanku, tak ada yang lain. Lakukan pekerjaan itu. Jika ente percaya kepadaku, jangan pula kau menuhankan aku. Aku bukan Tuhan, tetapi sekali lagi Yesus adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Makanya Paulus menegaskan gini, Yohanes 14 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang Kristen. Emang sebelum ada Yesus belum ada Tuhan? Sudah ada Tuhan. Makanya mereka ketika mendengarkan khotbah Petrus di KPR 2 tadi, mereka sangat sedih, mereka sangat terpukul, hati mereka terenyuh sehancur-hancurnya. Kok bisa ya? Kok bisa setega itu Tuhan kita ya? Kok Elohim segitu parah telah mengutuk kita dengan menjadikan yang kita salib ini menjadi Tuhan kita? Apa yang harus kita lakukan? Berilah dirimu ditobatkan dan selamatkan dari angkatan jahat ini. Lah orang Kristen, ketika orang Farisi ingin menyelamatkan diri mereka dari angkatan jahat, orang Kristen malah berbondong-bondong masuk menjadi angkatan jahat itu. Itulah yang digenapi kemudian dalam Matius 23 nomor 15. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena mereka bukan ahli Torah, mereka bukan Bani Israel, mereka bangsa asing yang tidak punya Tuhan. Lalu kemudian mereka menerima pengajaran dari ahli Torah yang sudah dibuatkan sebagai penyesat, yang mana korbannya 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Itu fakta, itu real. Makanya saya katakan, kalau saudara kami Kristen bisa menunjukkan titik di mana Yesus itu Tuhan, tunjukkan pekerjaan Yesus setelah dia keluar dari kubur di mana? Di mana dia menyatakan dirinya Tuhan? Di mana dia menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi? Kalaupun ada, ingat, Yesus sudah pernah mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang dikatakan adalah apa yang sebenarnya Bapa kepada aku untuk sama dengan aku katakan kepada Bani Israel. Itu fakta, itu real. Jadi hal ini tidak bisa Anda bantah, disebabkan karena apa? Anda tidak punya kitab. Untuk menuhankan Yesus itu Anda tidak punya kitab baru. Kecuali Anda membuat kitab baru hari ini, kemudian memiliki program konsili untuk melantik Yesus Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan menurut pandangan Kristen. Kalau masih masuk ke dalam perjanjian baru untuk menyatakan bahwa Yesus Tuhan, Yesus mengajarkan dirinya, memperkenalkan dirinya, mentafsirkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang kepada Bani Israel. Tidak ada yang lain, dan dia hanyalah rasul utusan Tuhan. Titiknya sebesar lapangan Hasanuddin Makassar. Selesai. Saya zuhur dulu, silakan yang lain. Silakan.